Unmute Ibu. Unmute, Bu. Maaf Ibu, tadi ada gangguan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa pemilik hidup kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami bersyukur ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersekutu dengan sesama kami dan bersekutu dengan Engkau Tuhan pemilik hidup kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga ibadah kami ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Engkaulah yang menilik hati dan pikiran kami, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, biarlah itu kami letakkan di kaki-Mu ya Yesus, dan hati kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gemburkanlah hati kami Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam di hati kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam ibadah ini. Kami akan memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam bagi kita semua kaum ibu yang ada di GLFI ini. Saya bersyukur boleh diizinkan untuk boleh bersama dengan kaum ibu yang luar biasa di tempat ini, yang diundang oleh Ibu Shihombi, dan bersyukur karena boleh bersama-sama kita saling dikuatkan di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Evangelis Risde Siboro, dan sudah menikah dengan Erwin Opusunggu, dan memiliki 2 orang anak, namanya Grace dan Daniel. Demikian perkenalan saya. Izinkan saya untuk boleh saat ini saling berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kaum ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu perempuan biasa tetapi luar biasa. Yaitu dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengikuti membaca dalam hati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perempuan biasa, kita tentu adalah perempuan biasa, sama dengan Maria yang ada di Alkitab ini. Tetapi berbicara tentang luar biasa, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Injil yang menyelamatkan kita, maka
Dikatakan di dalam 2 Efesus ayat 10 bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita adalah wanita-wanita, perempuan-perempuan luar biasa karena kita sudah ditebus dengan darah Allah, dengan Kristus yang mahal. Nah, kita melihat bagaimana pada saat Maria mengalami pergumulan yang hebat, dia menangis sama seperti kita. Bahkan ketika dia melihat 2 orang malaikat, dia pun bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Bahkan ketika Yesus juga ada di sana, Yesus bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Nah, kita melihat di sini, bahkan Maria tidak mengenali Yesus pada saat itu. Kita juga seperti itu sebagai kaum perempuan. Pada saat kita memiliki pergumulan, pada saat kehilangan orang yang kita kasihi, atau ketika ada seseorang yang meninggal dalam keluarga kita, maka hal itu adalah paling sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Paling sulit. Pada saat itu kita bertanya, Tuhan benarkah ini? Betapa pahitnya, betapa sulitnya. Nah, itu yang dirasakan oleh Maria. Itu sebabnya sampai dia tidak mengenal Yesus. Tapi ketika Yesus berkata, Maria, oh, dia langsung mengingat, Rabuni. Rabuni pernyataan kepada seorang guru yang dihormati, yang dikagumi, dan panggilan yang luar biasa kepada pemimpin. Langsung dia teringat bahwa itu adalah Yesus. Itu melihat betapa Maria ini adalah orang yang biasa. Tetapi ketaatannya itu adalah ketika dia melihat Tuhan, engkau jangan menyentuh aku, lalu dia mendengarkan pernyataan Yesus, pergilah, katakanlah kepada murid-murid bahwa aku sudah bangkit. Nah, bahwa dia melihat Tuhan. Suara lagi. Bagaimana perempuan biasa, tetapi luar biasa. Nah, kita melihat tadi, yang pertama, bagaimana perempuan biasa menjadi luar biasa, di sini dikatakan adalah punya pengharapan dan taat. Dalam Injil Matius 28:1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 1 sampai 12, sama dengan Yohanes yang kita baca hari ini, memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Kita melihat di sini ada nama yang disebutkan. Kejadian ini nyata, dalam penyebutannya nama itu berbeda, itu menunjukkan itu kejadian itu real. Karena setiap orang bisa berbeda ketika melihat sesuatu, dia memandang pola pikirnya berbeda. Misalnya ketika kita melihat pulpen, ditanya, apa yang kau lihat? Tutupnya. Apa yang kau lihat? Tintanya. Apa yang kau lihat? Ada garis-garis. Nah, ada pernyataan Injil ini menyatakan ada hanya Maria, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, Salome, dan perempuan-perempuan itu menyatakan bahwa itu kejadiannya adalah real. Menyatakan itu memang ada kejadian, tetapi memandang dari kacamata yang berbeda. Kita melihat bagaimana perempuan itu di tengah sesaknya hatinya, di tengah dia melihat Yesus melayani, bahkan tidak ada selama hidupnya, tak ada satupun yang tidak disembuhkan. Sama seperti kaum kesaksian ibu tadi. Tak satupun yang datang kepada Yesus yang tidak disembuhkan Yesus. Lalu mereka melihat guru mereka itu disiksa, diludahi, dicambuk, disalibkan, bahkan mati dikuburkan. Mereka melihat. Tetapi ketika mereka melihat, mereka tidak jatuh, mereka tidak down. Di dalam ketaatan, di dalam pengharapan, mereka tetap datang kepada kubur Yesus. Itu menunjukkan bahwa para ibu ini adalah memiliki kemurahan hati dan pengabdian. Itulah yang mereka lakukan ketika mereka mau merempah Yesus, mayat Yesus. Sangat berbeda dengan para rasul. Ketika selesai kejadian itu, mereka kocar-kacir, kehilangan power karena mereka melihat guru yang mereka bangga-banggakan tersakiti, bahkan mati
seperti tidak punya kekuatan. Nah, ini ketakutan yang luar biasa. Perbedaan para rasul dengan para ibu adalah para kaum perempuan punya pengharapan dan ketaatan dan melakukan aktivitas. Mesti hatinya sangat sakit. Sementara kaum para rasul ini yang selalu bersama Yesus, pada saat punya persoalan, mereka down, dan sampai mereka menyembunyikan diri di suatu rumah. Ini yang menjadi perempuan luar biasa adalah ketika punya masalah sebesar apapun, mereka tetap punya pengharapan dan ketaatan kepada Tuhan. Pada saat mereka ke kubur, disitulah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome ini menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kenapa ini kita ambil? Ini mengingat masa Paskah, April sudah dekat. Diingatkan betapa berbahagianya kita kaum perempuan yang ternyata dianggap lemah pada saat itu, bahkan kesaksiannya tidak diperhitungkan. Di pengadilan mau di depan para lelaki pada kaum pria, tetapi Tuhan mengangkat kita lewat kebangkitannya menjadi saksi kebangkitan. Itu suatu yang fantastis. Dunia tidak bisa menutup mata kepada pemberian, penghormatan oleh Sang Juru Selamat itu. Ini menjadikan perempuan luar biasa bukan karena dia tidak punya masalah. Tadi ibunya Ica berbicara tentang sakit penyakit. Bahkan pengantar tadi ada video. Di dalam kelemahan kita itu, di dalam sakit penyakit itu, justru di situ kita semakin mengenal Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan merendahkan diri. Karena Tuhan sangat suka dengan kerendahan hati. Pengharapan dan ketaatan itu yang pertama. Pertemuan Maria dengan Yesus menggantikan duka cita menjadi sukacita. Kemudian yang kedua, peduli dan memiliki pengaruh. Care and influence. Perempuan luar biasa yaitu mereka yang bertindak di atas standar manusia pada umumnya dan berdampak bagi orang lain. Perempuan luar biasa yaitu mereka yang bertindak di atas standar manusia pada umumnya dan berdampak bagi orang lain. Kita sudah bercerita tentang Maria yang bagaimana menjadi saksi kebangkitan. Tapi kita bisa mengingat juga bagaimana Maria ketika mengadakan saudaranya perjamuan pesta di Kana. Ketika ada kekurangan, maka di situ dia datang kepada Yesus. Waktuku belum tiba, Ibu. Tetapi Maria tetap melakukan apa yang dilakukannya sebagai seorang ibu yang punya kepedulian, memiliki pengaruh sebagai seorang ibu dan seorang peduli kepada pesta, keluarga, dan kerabat. Lalu dia menjumpai yang bekerja di sana. Apa yang dia katakan, kerjakan. Nah, ini peran seorang perempuan yang luar biasa. Bagaimana kita kaum ibu? Kadang-kadang kalau kami ya di pesta orang Batak, aduh belum makan sudah ada palas, memelastik makanan. Padahal nanti ada yang belum makan. Tamu jam 2 datang udah tidak ada lagi nasi kotak. Ada yang membawa sampai 5. Nah, ini bukan perempuan luar biasa, ini biasa. Tuhan menginginkan kita menjadi perempuan yang peduli, yang care kepada keluarga, lingkungan, dan memberitakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Persoalan bikin kita menjadi berkat. Esther, berbicara tentang Esther, kita melihat bagaimana Esther ini adalah seorang yang begitu sederhana. Tetapi di bawah didikan Mordekai, dia menjadi seorang ratu. Sebenarnya mereka buangan di sana. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan kaum Yahudi pada saat itu. Bagaimana ketika Mordekai berkata kepada Esther, Esther, kita sedang dalam masalah. Kita akan dimusnahkan, sedang direncanakan Haman. Lalu Esther bilang, engkau tahu aku tidak bisa bebas Mordekai. Aku tidak bisa menghadap raja. Engkau tahu nyawa taruhannya. Pada saat dia tidak memberikan tongkat emasnya, maka nyawa taruhannya.
Jangan silap, Ester. Pada saat kau tidak bertindak sekalipun, saatnya kau akan mati biarpun di istana. Nah, ketika menghadapi pergumulan yang begitu hebat, lalu Ester berdoa, berpuasa. Bahkan dia berkata, Mordekai, berpuasalah kalian di luar sana untuk aku. Berdoalah. Aku dan dayang-dayangku juga akan melakukan hal yang sama. Ester yang punya power sebagai ratu sangat berbeda dengan Wasti, mantan istri dari Ahasweros waktu itu. Wasti dipanggil malah tidak datang. Akhirnya dia tercampak dari kerajaan. Ester sangat berhati-hati. Dia tidak mengandalkan kenapa aku sudah ratu, aku bebas. Tidak. Dia sangat bergumul di hadapan Tuhan. Tidak hal yang mudah bagi seorang ratu puasa 3 hari 3 malam. Tidak mudah. Sampai semua orang dikatakan, berdoalah untuk aku. Dan kalaupun itu waktunya aku mati, aku siap. Lalu dia datang kepada raja, belum menyampaikan keinginannya. Masih mengundang raja. Dia memakai pakaian ratu. Sampai raja terkesima melihat dia. Lalu dia memberikan tongkat emas. Raja katakan, setengah dari kerajaan ini pun kukasih kepadamu, Ester. Tetapi Ester menolak hadiah dari raja. Dia fokus. Itu perempuan fokus dengan masalah. Tidak fokus dengan hadiah. Itu yang membuat Ester terpilih pada saat dia di karantina. Orang lain kesempatan dalam kesempitan. Apa yang ku minta ya supaya bertambah, Ester tidak. Bahkan pada raja sekalipun sudah menjadi suaminya, ternyata dia tidak punya banyak permintaan. Sampai akhirnya dengan kelembah lembutan dia melayani suami, berkata sangat hati-hati, tidak gegabah. Kaum ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi acuan kita para ibu. Ternyata sangat penting untuk menjaga wibawa di depan suami sekalipun. Berpakaian yang indah, yang sopan itu tidak hanya keluar, tetapi pada suami juga. Seperti minggu lalu dikatakan. Bahkan ternyata berkata-kata pun, jangan terlalu cerewet. Berpikir dulu baru berbicara, bukan berbicara dulu baru berpikir. Saya juga belajar banyak dari Ester, bahkan senantiasa kita belajar. Oh ternyata tidak gegabah untuk bertindak itu berlaku di mana saja. Dan kesederhanaan dan ketaatan, pengaruh, kepedulian yang dimiliki Ester akhirnya menyelamatkan kaumnya. Bahkan kita mengingat Hana di dalam 1 Samuel. Ketika suaminya Elkana memiliki istri Penina. Istri yang kedua ini memiliki anak, sedangkan Hana tidak memiliki. Artinya Hana ini begitu menangis, menjerit di hadapan Tuhan. Pada saat itu dia berdoa bertalu-talu di hadapan Tuhan. Sampai Eli berpikir, ini gila, ini mabuk. Hana tidak marah. Sama seperti Ester, dia tidak marah. Bahkan dia berkata, aku tidak mabuk. Hatiku sangat sakit. Aku meminta sama Tuhan. Lalu Eli memberkati doanya. Kemudian Samuel menjadi penasehat raja Daud dan Saul. Anak yang dimintanya diberikan kepada Tuhan. Luar biasa. Mereka datang kepada Tuhan saat kekuatan mereka tidak ada. Itu yang diajarkan kepada kita kaum ibu. Pada saat kita pasrah, pada saat kita mengatakan Tuhan aku tidak mampu, maka tangan Tuhan akan turun kepada kita. Tapi pada saat kita bilang aku masih mampu, oh lakukanlah, lanjutkan. Nah, begitu juga dengan Lea, istrinya Yakub. Dia istri pertama tapi tidak dikasih Yakub. Tetapi kita bisa melihat ini adalah hasil doa, hasil proses yang begitu luar biasa. Yang awalnya matanya buruk, akhirnya menjadi bagus ketika dia banyak berdoa di hadapan Tuhan.
Anaknya Laban ini hanya 2, Lea dan Rahel. Yakub mencintai Rahel. Kalau kita bayangkan, kalau Lea kian menikah dengan abangnya Yakub, bagaimanlah kehidupannya? Kita tahu bahwa Esau itu orangnya liar, petualang. Tetapi Tuhan menyelamatkan Lea dan memberikan teman hidup yang takut akan Tuhan. Akhirnya suku Yudea Tuhan pakai menjadi garis keturunan Kristus. Fantastis setiap pendoa-pendoa di dalam kelemahan. Kita tahu Yokebed adalah ibu daripada Musa. Pada saat semua bayi dibunuh, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Allah. Dia buat peti lalu disorongkannya yang bayi ini dalam keranjang air ini, disuruhnya Meriam untuk menjaganya. Dan akhirnya mendapatkan belas kasihan. Musa menjadi orang yang luar biasa. Bahkan kita melihat bagaimana Musa yang pertama sekali menerima hukum dari Tuhan. Itu adalah sebuah ketetapan pemberi hukum Israel yang dikatakan di dalam Keluaran 2. Bahkan Musa menjadi nabi besar. Kesuksesan anak, kesuksesan kita, kesuksesan suami, ternyata doa yang bertalu-talu, kepedulian dan pengaruh seorang wanita sangat luar biasa. Itu sebabnya kita melihat bagaimana Oprah Winfrey berkata, petualangan terbesar yang kau bisa lakukan adalah memperjuangkan mimpimu menjadi kenyataan. Petualangan terbesar yang kaum perempuan bisa lakukan adalah memperjuangkan mimpi kita menjadi kenyataan. Bukan mimpi kita di tempat tidur, tetapi mimpi di dunia. Apa yang menjadi keinginan kita? Bagaimana kita menjadi perempuan masa kini yang mengandalkan Tuhan? Amsal 14 ayat 1 dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Izinkan saya menyaksikan satu yang saat ini sedang saya jalani, membimbing sebuah keluarga. Sebenarnya keluarga ini sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi saat perempuan ini terlalu cinta uang sehingga rumah tangganya berantakan. Memang faslah firman Tuhan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Pada tahun 2017, anak perempuan mereka mengalami pelecehan seksual. Lalu mereka datang kepada polisi, tapi ternyata yang melakukan pelecehan seksual itu sudah lari, tidak bisa ditemukan. Lalu mereka tidak jadi melaporkan. Singkat cerita, tahun 2021 dia melaporkan suaminya yang melakukan, karena dia, si perempuan ini, ingin menikah lagi. Kenapa? Padahal mereka punya pekerjaan yang bagus. Tetapi kenapa seperti itu? Sampai akhirnya suaminya dipenjarakan. Awalnya kita percaya, tapi ketika kita semua banyak memasuki, ternyata sudah banyak masalah-masalah kecil. Mulai mereka berumah tangga yang tidak mereka selesaikan. Memang seorang pria kalau mengabaikan hal-hal kecil, maka perempuan itu bisa lebih jahat daripada setan, tapi lebih baik dari malaikat. Kita melihat bagaimana kejadian-kejadian di Alkitab. Isabel. Bagaimana juga tadi perempuan-perempuan yang menjadi pengaruh yang baik. Tapi yang buruk sekalipun banyak terjadi. Seperti Hawa membuat Adam. Memang tidak disalahkan, tapi pengaruh itu. Ini tadi kita melihat kehancuran itu sangat dekat dengan orang-orang percaya bila tidak 100% mengandalkan Tuhan. Cinta Tuhan itu luar biasa, tetapi cinta uang itu merusak segala-galanya. Itu pengalaman yang luar biasa ketika kami melayaninya sampai bertahun-tahun. Karena apa? Karena kalau perdukunan dan sudah memiliki masalah, berdukun dan pergi ke gereja, ini dua-dua ini bukan membuat bagus rumah tangga, tetapi menghancurkan.
Itulah sebabnya dikatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Banyak hal yang terjadi dalam masalah hidup kita. Mari kita lihat pujian ini mengingatkan kita hanya Allah yang peduli dalam segala pergumulan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Allah yang peduli kepada kita. Pada saat setiap sekeliling kita tidak peduli, mungkin suami kita terbatas mengetahui apa yang menjadi pergumulan, mungkin anak kita, mungkin gembala kita, mungkin teman kita. Tetapi malam hari ini dikatakan wanita luar biasa, bahwa persoalan membuat perempuan semakin mengandalkan Tuhan. Jadi perempuan luar biasa, yaitu yang pertama punya pengharapan dan taat, kemudian yang kedua peduli dan memiliki pengaruh, dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu percaya. Kita bisa melihat di dalam Lukas 24 ayat 10 sampai 11 bahwa perempuan-perempuan itu memberitahukan kebangkitan kepada rasul. Tetapi perkataan-perkataan itu, pemberitaan itu dianggap omong kosong. Kenapa? Seperti tadi yang kita katakan bahwa perempuan itu kurang diperhitungkan. Terkadang dianggap hanya properti, bahkan dianggap lemah pada saat dihakim. Nah, tetapi tidak membuat para kaum perempuan itu lengah atau marah. Tetap mereka percaya bahwa para rasul akan melihat buktinya pada saat mereka melihat kubur. Mereka tidak kecewa. Kalian percaya ya kepadaku. Jadi perempuan itu tidak perlu pembelaan diri, tetapi pembelaan Tuhan. Kalau kita melihat di sini, dusta mahkamah agama. Nah, penjaga kubur yang melihat juga kubur kosong, akhirnya disuap oleh mahkamah agama dengan jumlah yang besar. Kalau Yudas untuk menyelibkan Yesus, untuk menangkap Yesus, diberikan hanya 30 keping perak. Sementara ini dengan jumlah uang yang besar. Nah, kita bisa melihat di sini apa maksudnya. Dibilang bahwa para rasul mencuri muridnya supaya mereka tidak terganggu dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Karena mereka tidak peduli dengan kebangkitan itu. Mereka hanya peduli dengan kedudukan mereka di mahkamah agama itu. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Nah, ada dua saksi ini. Para perempuan yang dianggap lemah memberitakan kebangkitan, para laki-laki penjaga kubur digaji, menerima pula suap itu, menyatakan saksi dusta. Dan dua-duanya ini berkembang sampai sekarang.
Nah, bagaimana kita menjadi kaum perempuan? Perempuan di sini tidak digaji sekalipun, mereka berani menyaksikan. Sementara Mahkamah Agama memberikan sejumlah besar untuk bersaksi dusta. Dan sekarang pun bisa kita melihat, untuk uang penginjilan itu sangat susah dikeluarkan. Tetapi kita melihat, sekarang ada banyak, mungkin di gereja kita tidak, pergeseran-pergeseran itu. Mendesain gereja yang sudah cantik kadang habis 15 juta. Padahal masih ada yatim piatu, orang sakit, orang narkoba, banyak sekali yang mau kita layani. Kalau kita mengingat bagaimana Yesus untuk menyelamatkan orang yang sakit jiwa, dia mengusir setan yang ada di tubuhnya kepada babi-babi itu. Dan babi itu ada 2.000. 2.000 kalau kita bandingkan sekarang dengan harga babi miliar. 2 miliar untuk sakit jiwa, untuk orang yang kerasukan, Tuhan buang. Bagaimana dengan pengabaran Injil sekarang ini? Sangat bersyukur ada terang Injil seperti yang kita dapatkan sekarang ini. Saya juga bersyukur dan terharu. Inilah yang Tuhan mau, bagaimana kita mengambil bagian. Ada yang menjadi tim doa, ada yang menjadi bagian ini, ada yang menjadi memiliki berkat, ada yang menjadi menyebarkan, tapi yang paling utama adalah memberitakan Injil, baik ataupun tidak baik waktunya. Karena memang di sini kita melihat bahwa kaum perempuan memberitakan Injil, bahwa penjaga kubur menyaksikan saksi dusta, dan ini akan terus berkembang setiap waktu sampai kedatangan Yesus. Bagaimana kita menjadi kaum perempuan yang luar biasa dalam Tuhan adalah mereka yang sudah percaya kepada Kristus, punya pengharapan, peduli, dan berdampak bagi orang lain. Nah, ini yang akan terus kita kerjakan. Perempuan luar biasa dalam Tuhan adalah mereka yang sudah percaya kepada Kristus dan berdampak bagi orang lain. Kita bisa melihat bagaimana seorang ibu yang percaya, yang OB kepada Tuhan, perempuan Kanaan, ketika di Matius 15 ayat 21 sampai 28 dikatakan, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang saat itu kesakitan karena kerasukan setan. Tapi kita melihat di ayat 23 dikatakan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-murid berkata, usir saja guru. Nah, malah di sini dikatakan Yesus mengidentikan Israel sebagai anak-anak Tuhan, tetapi bangsa lain termasuk perempuan Kanaan Tuhan mengidentikan dengan anjing. Bukankah ini sangat kasar? Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan Kanaan itu dengan rendah hati, dia tidak berkata, kau bukan Tuhan, kau maki-maki kami, katanya kau pemilik dunia. Bukan itu, tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Jawab Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kaum ibu, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar pergumulan kita tentang sakit penyakit anak-anak kita. Tadi sudah disaksikan Ibu Huta Barat, baru kesaksian tentang Ica, kita pribadi-pribadi yang lain juga punya pergumulan mungkin tentang kakak kita, suami kita, anak kita yang tidak bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Ingatlah bahwa Injil menyatakan bahwa ketika Tuhan bersabda sepatah kata saja, maka itu akan disembuhkan. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Selama itu belum diberikan, bertalu-talulah bermohon kepada Tuhan. Karena orang percaya, yang Tuhan mau adalah kita memiliki kerendahan hati, memiliki pengharapan, memiliki ketaatan, memiliki kepedulian, memiliki kerendahan hati seperti Esther tadi. Langsung terkonek kepada Tuhan ketika kita memiliki kerendahan hati. Jadi masalah tidak membuat kita jatuh. Tetapi seperti yang dikatakan Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kesembuhan menjadi milik anaknya. Itulah janji firman Tuhan kepada kita. Perempuan luar biasa masa kini, mari kita tetap memiliki pengharapan dan taat.
Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, taat kepada kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau dari kita perempuan ini berbeda satu dengan yang lain. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan tahu Tuhan tidak menuntut hal-hal yang besar, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dengan hal-hal kecil, baru memiliki kepedulian dan pengaruh. Perempuan luar biasa yaitu mereka yang mampu bertindak di atas standar manusia pada umumnya dan berdampak bagi orang lain. Sebesar apa dampak kita dimanapun kita berada, itu sangat diperlukan. Di tengah gelapnya dunia atau satu ruangan yang kecil, ketika ada satu titik terang, maka itu sangat berpengaruh. Kalau kami dulu di kampung, di ladang itu, kalau malam-malam ada itu, saya lupa namanya, ada lampu kecil binatang itu sangat berfungsi memberikan kekuatan pada saat kita sendiri dalam kegelapan. Dia menerangi jalan kita. Sekecil apapun, kaum perempuan akan berdampak bagi keluarga, bagi gereja. Dan kemudian percaya, iman kepada Kristus menghantarkan kita kepada keselamatan. Satu-satunya kekuatan Allah untuk menyelamatkan yaitu Injil. Biarlah kiranya kita tetap memberitakan Injil yang menyelamatkan. Apa yang sudah kita nikmati, biarlah itu kita bagikan kepada sesama. Menjadi pertanyaan kita sebagai kaum perempuan, bagaimana kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah hidup kita menjadi luar biasa, yang sudah luar biasa, lebih dan lebih dahsyat lagi. Nah, mari kita letakkan pengharapan kita, ketaatan kita, kepedulian kita, pengaruh kita, dan kepercayaan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya kita tetap menjadi perempuan yang luar biasa di tengah badai hidup yang silih berganti. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami para kaum ibu, kaum perempuan. Engkau tahu batas kemampuan kami Tuhan. Engkau tahu kerapuhan kami. Tetapi malam hari ini kami diingatkan. Bagaimana catat bahwa perempuan-perempuan yang dianggap lemah akhirnya diperhitungkan, bahkan dihormati menjadi saksi kebangkitan, bahkan menjadi orang-orang yang dicatat namanya di Alkitab, yang menjadi pengaruh bagi kami sampai hari ini. Engkau ya Yesus terang yang menerangi hati kami, yang memberikan kekuatan, yang memimpin hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi perempuan-perempuan luar biasa masa kini. Kami boleh bersukacita bukan karena segala persoalan tidak ada dalam hidup kami, tapi kami boleh bersukacita dalam pengharapan kami, sabar dalam kesesakan kami, dan bertekun dalam doa. Sehingga apapun jawaban doa kita, karena hati kami disiapkan Tuhan, tidak hanya menerima sekalipun karena kekekalan telah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami Engkau perbaharui hari lepas hari, senantiasa bertahan dalam iman percaya kami menjadi perempuan-perempuan luar biasa. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian pada saat ibadah ini. Bahkan seluruh kami yang mendengarkan, kiranya kami boleh semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami punya kekuatan baru untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ke depannya. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin.